sudah masuk dalam ruang Google Meeting? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah ya kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau pada sehat semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doanya hari ini? Saya, Bu. Ya boleh, Ani, silahkan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Siapa yang tahu lagu Indonesia Raya? Semuanya hafal? Hafal, Bu. Indonesia, tanah tumpah darahku. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mempunyai nyanyian yang berjudul Perpindahan Panas. Anak-anak simak terlebih dahulu ya, nanti ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi panasnya mengalir. Sudah tahu lagunya? Ya, Ibu. Sudah, Ibu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi dan juga radiasi. konveksi panasnya mengalir. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, dari yang lagu kita nyanyikan tadi, kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konduksi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, semoga siswa dapat memahami dan mengetahui tentang perpindahan panas secara konduksi. Melalui percobaan, siswa dapat membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Siap. Nah, anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kali ini Ibu memiliki sebuah tayangan video. Nanti tayangan video tersebut kita simak bareng-bareng dan amati bersama ya.
Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alat besi setrika yang tebal. Coba anak-anak, tadi dari video yang telah kita simak bersama, tadi katanya apa? Perpindahan panas secara apa? Cara konduksi. Dari video tersebut disebutkan apa saja contoh-contoh dari perpindahan panas secara konduksi itu? Contoh konduksi itu memasak. Iya, betul, pada saat memasak. Hebat ya, berarti anak-anak semua menyimak video tadi dengan benar ya, dengan seksama. Selanjutnya, anak-anak semua boleh dibuka buku halaman 62. Di sana terdapat teks yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Bagaimana anak-anak? Sudah 3 menit, apakah sudah selesai membaca teksnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Iya. Nah, dari teks tersebut, Ibu ingin bertanya, apa saja yang terdapat hal-hal penting dari teks yang terdapat di paragraf 1? Sri, Ibu. Iya, boleh, Sri. Contohnya yaitu panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, Ibu. Iya, betul. Ada yang lain yang ingin menyebutkan hal penting lainnya pada paragraf 1 di teks perpindahan panas atau kalor? Ibu, Iya, boleh, Ani. api kompor dapat memanaskan air dalam panci, Bu. Iya, hebat. Wah, anak-anak sudah memahami teks yang ada di buku halaman 62. Nah, sekarang coba diskusikan bersama-sama di paragraf kedua dan ketiga. Tuliskan dalam bentuk peta konsep. Lihat dulu ke tayangan PowerPoint ini. Sekarang kita akan menuliskan hal-hal penting dari setiap paragraf yang ada pada
teks bacaan yang telah kita baca tadi. Nah, sebelum dibuat peta konsep, anak-anak semua boleh dibuatkan daftar tabelnya dulu, seperti yang ada di PowerPoint ini. Lalu, setelah dituliskan, dibuat sebuah peta konsep. Nah, contoh peta konsepnya seperti yang ada dalam tayangan PowerPoint. Boleh bentuknya, boleh lingkaran, boleh persegi 4, persegi panjang. Itu terserah anak-anak semua ya. Ibu rasa semuanya sudah memahami apa tugas yang harus dilakukan dalam membuat peta konsep ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk membuat peta konsep tadi ya. Nah, anak-anak, sudah 10 menit. Apakah sudah selesai membuat peta konsepnya? Sudah. Iya, hebat. Coba tunjukkan kepada kamera hasil membuat peta konsepnya. Kelihatan tidak, Ibu? Iya, terlihat. Wah, hebat-hebat. Coba boleh disebutkan dari peta konsep paragraf 2. Siapa yang mau menyebutkan? Ani, Bu. Iya, boleh Ani. Di paragraf kedua itu ada informasi tentang panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita. Iya, betul sekali, hebat. Siapa lagi yang mau menyebutkan yang paragraf 2? Bisa, Ibu. Iya, boleh Diva. Jadi letaknya dari matahari itu sangat jauh gitu, tapi bisa menghantarkan panas gitu. Iya, betul. Wah, hebat sekali. Oh iya, Ibu akan mengapresiasi anak-anak dengan satu tepukan, yaitu tepuk salut. Ada yang tahu tepuk salut seperti apa? Tidak, Bu. Tidak, iya. Ibu beri contoh ya. Seperti ini ya tepuknya. Kalau Ibu bilang tepuk salut, jeje jempol, salut. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Ayo kita berikan tepuk salut untuk teman-teman kita. Tepuk salut, jeje jempol, salut. Iya, alhamdulillah anak-anak semua sudah memahami hal-hal penting yang ada di teks bacaan perpindahan panas atau kalor. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke teks yang kedua di halaman 73. Boleh dibuka kembali bukunya ya. Nah, di sini ada teks yang bercerita tentang perpindahan kalor secara konduksi. Coba dibaca terlebih dahulu ya, selama 3 menit. Nah, sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Iya, hebat. Nah, tadi dari teks perpindahan kalor secara konduksi itu menceritakan bahwa perpindahan kalor secara konduksi itu sering disebut sebagai perpindahan kalor secara hantaran, di mana perpindahan kalor itu tanpa memindahkan zat perantaranya. Nah, ada yang bisa menyebutkan dari teks tersebut. Contohnya apa saja ya? Memindahkan buku secara estafet, Bu. Iya, betul. Kita bisa mengumpamakan perpindahan kalor secara konduksi dengan melakukan kegiatan estafet buku. Selain itu, ada lagi tidak? Di halaman 74 contoh lain dari perpindahan panas secara konduksi. Ada apa aja? Saat memasak, Bu.
Iya, pintar sekali. Saat memasak juga, peristiwa perpindahan panas secara konduksi akan terasa. Ketika kita memegang ujung spatula, akan terasa panas. Akan tetapi, si spatula itu tidak menyentuh api secara langsung. Nah, jadi energi panas dari api tersebut berpindah kepada spatula. Kalau begitu, untuk lebih paham mengenai konsep perpindahan panas secara konduksi, Ibu ada suatu percobaan yang bisa dilakukan oleh anak-anak semua di rumah masing-masing. Nah, masih ingat minggu kemarin Ibu sudah menugaskan apa saja yang akan dipersiapkan di pertemuan kali ini. Coba, apa saja alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada pertemuan ini untuk melakukan percobaan? Sendok, Ibu. Iya, betul. Sendok, air hangat, dan gelas. Kita akan melakukan percobaan mengenai perpindahan panas secara konduksi. Nah, Ibu di sini, Ibu juga memiliki gelas yang sudah diisi air hangat. Nah, langkah-langkah kerjanya ada di lembar kerja peserta didik. Ibu sudah membagikan di grup WhatsApp ya. Boleh dibuka untuk langkah-langkahnya. Nah, sebelum melakukan percobaan, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu langkah-langkah dari percobaan tersebut. Yang pertama, kalian tuangkan air hangat atau air panas ke dalam gelas ya. Setelah itu, kita masukkan sendok dari logam ke dalam gelas yang sudah berisi air hangat tadi. Nah, kita tunggu selama 2-3 menit. Setelah itu, pegang ujung sendok tersebut dan catat apa yang kamu rasakan. Dapat dimengerti? Iya, Ibu, mengerti. Iya, silahkan lakukan percobaan ini di rumah masing-masing dengan didampingi oleh orang tua atau kakak ya. Silahkan. Apakah ada yang kesulitan dalam melakukan percobaan? Tidak, Ibu. Iya, coba tunjukkan. Sri, tunjukkan gelasnya. Iya. Ini, Ibu, terlihat tidak, Ibu? Iya, terlihat. Itu Diva juga. Tuh, sudah. Hati-hati ya, jangan sampai air panas itu melukai tangan kalian. Jangan lupa dijawab juga pertanyaan yang ada di LKPD ya. Nah, siapa yang berani melaporkan hasil kegiatan percobaan pada pertemuan kali ini? Menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dimulai dari nomor 1. Ani, Bu. Nomor Iya, 1. silahkan Ani. Jadi, setelah kita memasukkan sendok dan menunggu selama 2-3 menit, ujung sendoknya itu terasa hangat, Ibu, terasa panas gitu. Iya. Nah, coba ada yang berbeda tidak dari hasil percobaan tadi di nomor 1 jawabannya? Kalau Sri sama Ibu, sama dengan Ani. Iya, berarti semuanya sama ya. Ujung sendoknya terasa hangat ketika sudah didiamkan selama 2-3 menit. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau melaporkan? Sri, Ibu. Iya, silahkan Sri. Karena ada perpindahan panas, Ibu, dari air yang ada di gelas berpindah ke sendok yang dicelupkan tadi ke dalam gelas, lalu pas dipegang ujungnya itu terasa panas karena ada perpindahan panas, Ibu. Iya. Nah, jawaban Sri itu tadi katanya, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena tadi air yang hangat itu energinya berpindah ke sendok. Ada jawaban yang berbeda dari Sri? Ibu. Iya, jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah,
Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Siapa yang ingin melaporkan? Diva, Ibu. Iya, Jadi, silahkan Diva. ya Bu, jadi peristiwa ini konduksi Bu, karena ada perpindahan energi dari air panas ke sendoknya Bu, jadi terasa panas sendoknya. Iya, betul. Jadi, perpindahan panas secara konduksi dan energi panas dari air hangat atau air panas itu berpindah kepada sendok tanpa zat perantaranya ikut berpindah juga. Betul sekali. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama Ibu. Ya Bu, sama. Tidak. Iya, pintar semuanya. Nah, jadi tadi satu lagi kesimpulannya apa coba? Sok, silahkan siapa yang mau menjawab kesimpulan dari percobaan ini? Sri, Ibu. Iya, silahkan Sri. Jadi kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan itu yaitu peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah, Ibu, disebut konduksi. Iya, jadi di sekitar lingkungan kita banyak sekali peristiwa-peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Nah, anak-anak tadi sudah membuktikan bahwa benar adanya perpindahan panas secara konduksi di lingkungan rumah. Iya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Hebat. Nah, anak-anak semua, tadi kita kan sudah melakukan percobaan ya, tentang percobaan perpindahan panas secara konduksi. Nah, Ibu mau tanya nih, adakah materi yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak, Apakah Ibu. semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Ibu. Paham, Ibu. Ibu. Sudah paham semua nih materi yang sudah kita pelajari. Coba, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dan kesimpulan dari kalian, coba kalian tulis poin-poin pentingnya di buku kalian, agar kalian nanti ketika membuka-buka materi, kalian bisa membacanya kembali dan kalian akan lebih paham dari materi yang sudah dipelajari hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ibu. Iya, silakan Ani. Ya, jadi tadi kita udah belajar tentang perpindahan panas secara konduksi melalui percobaan sendok dan juga air panas, Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih, Ani. Adakah yang lain yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dini, Ibu. Boleh, silakan Dini. Iya, tadi kita juga sudah membaca teks eksplanasi Ibu yang ada di buku mengenai perpindahan kalor dan juga perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di sana kita jadi tahu hal-hal penting dari setiap paragraf yang ada di teks bacaan yang sudah dibaca. Wah, hebat sekali ya, semuanya sudah pada sudah dapat menyimpulkan juga. Nah, jadi kalian bisa tuh menulis poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Kita hari ini sudah belajar tentang perpindahan panas ataupun kalor. Yang mana perpindahan panas yang kita bahas kali ini yaitu tentang perpindahan panas secara konduksi. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi ini, perpindahan kalornya terjadi secara hantaran gitu ya. Tidak ada disertai dengan zat perantaranya. Nah, biasanya dari perpindahan panas secara konduksi ini terjadi pada zat padat dari perpindahan dari bersuhu tinggi menuju perpindahan kalor ke suhu yang lebih rendah. Nah, coba dari diri kalian, contoh apa saja sih yang termasuk ke dalam perpindahan panas dan kalor secara konduksi ini? Pada saat memasak, Ibu memegang spatulanya terasa hangat. Iya, betul. Jadi ketika kita melakukan penggorengan, jadi ada perpindahan panas yang dihantarkannya dan juga
tadi ada ya disebutkan juga pada setrika listrik. Nah, coba dari pembelajaran kali ini, bagaimana sih perasaan kalian? Senang Ibu. Oh, Ibu. Tadi bernyanyi terus melakukan percobaan, jadi senang. Iya, alhamdulillah semuanya pada senang ya, karena tadi juga kalian semua sudah melakukan percobaan. Jadi kalian akan lebih paham, lebih mudah memahami materinya dengan melakukan percobaan secara langsung. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari pembelajaran kali ini, apa sih manfaat yang dapat kalian ambil? Manfaat yang bisa kita ambil, Ibu, jadi kita bisa tahu apa itu konduksi, lalu kita juga bisa membuktikan bahwa di lingkungan atau di kehidupan sehari-hari kita itu terdapat perpindahan panas, seperti itu Ibu. Ya, betul sekali. Jadi banyak sekali ya manfaat yang dapat kita ambil dari kehidupan sehari-hari setelah mempelajari pembelajaran hari ini. Nah, Ibu lihat-lihat semuanya sudah pada paham tentang materi perpindahan panas secara konduksi ini. Nah, coba Ibu di sini mau memberikan tugas kepada kalian. Tentunya perpindahan panas ataupun kalor ini tidak hanya terjadi pada konduksi saja, ada konveksi dan juga radiasi. Nah, tugas yang harus kalian cari ini yaitu berkaitan tentang perpindahan panas secara konveksi yang ada di kehidupan sehari-hari di kita. Jadi kalian cari tuh contoh-contoh perpindahan panas secara konveksi itu apa saja. Nanti tugasnya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya anak-anak. Dapat dipahami semuanya? Iya Ibu. Paham Ibu? Dapat. Iya, paham Bu. Jadi nanti kalian cari ya contoh-contohnya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk berdoanya silahkan dipimpin oleh Ani. Teman-teman, setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatannya. Sampai bertemu lagi di Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu.